Nah, yang kedua ya, ada persamaan kecepatan atau kelajuan. Kecepatan dari getaran harmonik sederhana ya. Kalau tadi persamaan simpangan getaran harmonik sederhana, sekarang persamaan kecepatan. Nah, sama seperti pada bab gerak ya, pada bab gerak lurus ya. Kita udah pernah bahas bab gerak. Kalau kita ganti di sini. Ya, jadi pada bab gerak lurus yang pernah kita pelajari, itu ada 3 variabel yang kita pelajari, yaitu posisi. Ya, posisi itu bisa Y, tentu bisa S juga, bisa X juga ya, apapun itu pokoknya yang satuannya meter. Kemudian bisa V ya, dan bisa A gitu ya. V-nya itu meter per second, A-nya nanti meter per second kuadrat. Nah, jadi ada 3 besaran gerak ya. Pada gerak lurus itu ada posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, kita tahu kecepatan itu V adalah turunan pertama dari posisi, misalnya dy per dt ya. Begitu juga nanti untuk percepatan ya. Percepatan itu A, ini nggak muat di sini, set kita buat ke sini ya. Jadi percepatan A itu turunan kedua dari posisi atau turunan pertama dari kecepatan ya. Jadi nanti dv per dt gitu ya. Nah, untuk mendapatkan persamaan getaran harmonik sederhana, ini sama aja dengan itu ya. Jadi kalau kita cari ya persamaan kecepatan untuk getaran harmonik sederhana ini ya, sama aja cara carinya. Jadi V sama dengan dy per dt. Nah, dy-nya yang tadi itu teman-teman. Jadi dy-nya itu berarti d per dt dalam kurung A kali sin omega t gitu ya. Nah, ini adalah persamaan kecepatan. Cuman ini kita harus diferensialkan dulu, harus kita turunkan dulu. Nah, ini turunan yang melibatkan trigonometri ya. Jadi karena kita turunkan terhadap t, maka omega t ini ya, omega ini seperti angka gitu. Kita turunkan, caranya adalah turunan sin itu cos. Kemudian omega ini kita kalikan ke depan, maka nilainya begini. Omega A ya. Kemudian turunan sin itu cos, omega A cos omega t ya. Ini tetap begini. Nah, ini adalah persamaan kecepatan ya. Ini kalau nanti kita masih seperti tadi, bisa tambahin theta 0 gini ya, sudut fase awal ya. Jadi kalau sudut fase awalnya 0, maka nilai omega, nilai kecepatannya omega A cos omega t gitu ya. Oke, kita boleh pakai yang ini ya kalau kita anggap sudut fase awalnya 0. Nah, ini adalah persamaan kecepatan getaran harmonis sederhana. Nah, kita turunkan dulu ya teman-teman persamaannya satu-satu, nanti baru kita lihat apa makna dari setiap persamaan ini ya, dan penerapannya bagaimana. Oke, jadi kalau teman-teman level untuk pelajaran sekolah, ini sebenarnya nggak wajib untuk tahu penurunan. Kalian cukup tahu yang dalam kurung ini aja. Persamaan simpangan itu A sin omega t, persamaan kecepatan omega A cos omega t itu oke. Tapi kalau untuk teman-teman yang persiapan lebih tinggi seperti olimpiade, maka penurunan ini menjadi penting untuk diketahui ya. Kemudian yang ketiga adalah persamaan percepatan dari getaran harmonik sederhana. Nah, seperti yang kita bahas tadi di atas, percepatan ini itu diturunkan dari turunan kecepatan ya, dv per dt. Atau karena si v tadi turunan dari si y, yang ini tadi ya, v itu turunan dari si y ya, maka kita juga boleh tulisnya begini ya, d per dt ya, dikali v-nya itu adalah dy per dt. Maka kita bisa tuliskan A-nya itu sama dengan d kali d berarti d kuadrat y, dt kali dt berarti dt kuadrat. Nah, begitu. Jadi percepatan itu kita bisa bilang turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi ya, atau dari simpangan tadi. Nah, tapi untuk lebih mudahnya di sini kita ambil yang persamaan awal tadi ya. Jadi A sama dengan d per dt dikali
V-nya kita ambil ini tadi omega A cos omega T. Maka kita tulis di sini omega A cos omega T gitu ya. Nah, sekarang kita turunkan omega A cos omega T terhadap waktu. Maka kita dapatkan A sama dengan, nah sama seperti tadi ya, omeganya loncat ke depan jadi omega kuadrat A. Kemudian turunan cos itu min sin teman-teman. Jadi kalau turunan sin cos, turunan cos min sin, maka kita tuliskan min ke depan. Jadi ini kembali menjadi sin omega T. Nah, gini ya. Ini kalau teman-teman mau tambahkan theta 0 kayak tadi juga boleh. Kalau begini aja oke ya. Set di sini. Nah, ini adalah persamaan dari percepatan simpangan, bukan simpangan, getaran harmonik sederhana GHS atau simple harmonic motion SHM. Nah, perhatikan teman-teman, ada keunikan di sini ya. Kalau kita buat, kita tandai. Bentar. Nah, A sin omega T ya teman-teman, A sin omega T itu sebenarnya nilai Y tadi. Coba perhatikan, A sin omega T adalah nilai simpangan yang ini nih. Ya, nilai simpangan. Maka kita bisa tuliskan persamaan si A ya, persamaan A itu jadinya A sama dengan min omega kuadrat kali Y ya. Ini adalah hubungan antara simpangan dengan percepatan. Hubungan simpangan dan percepatan, teman-teman. Oke. Nah,